Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 336. Kakak senior Wang, serahkan masalah ini padaku. Setelah menerima kertas itu, Xing Jue berkata sambil tersenyum. Xing Jue sangat jelas tentang pentingnya pertemuan akbar obat penyulingan ini untuk Wang Yanran. Jika dia dapat dimasukkan ke dalam klan Senpil dan menjadi anggota klan Senpil, maka untuk seorang apoteker seperti Wang Yanran yang sangat berbakat dalam memurnikan obat, dia akan seperti ikan di air, dan masa depannya tidak akan terbatas. Oleh karena itu, selama masih dalam jangkauan kemampuannya, berapapun harganya, Xing Jue akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Wang Yanran mengumpulkan barang-barang di atas. Setelah itu, Wang Yanran mulai mempersiapkan alkimia ini, dan Xing Jue mencari tempat yang dikatakan Wang Yanran. Setelah mencari jauh-jauh, Xing Jue dengan cepat menemukan tempat yang disebut menjual berbagai obat penyulingan ini. Ini adalah istana besar yang disebut Xianya Ofang. Istana ini terbagi menjadi 3 lantai. Tidak hanya terdapat pesona yang sangat misterius di dalam dan di luar istana, tetapi juga dijaga oleh beberapa prajurit yang kuat setingkat kaisar perang. Dan bagi mereka yang menjual obat pemurnian, mereka bukan anggota suku Pil Suci, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tersebar dari alam surga yang menjulang, Xianya Ofang akan menjualnya. Hanya saja jika ingin menjual barang di sini harus membayar remunerasi yang sesuai kepada suku Shengdan, dan besarnya remunerasi juga tergantung dari harga barang yang dijual. Singkatnya, remunerasi ini tidak murah. Dan ketika dia memasuki lokakarya pengobatan abadi, Xing Jue juga menemukan bahwa di lokakarya pengobatan abadi ini, benar-benar ada semua yang bisa diharapkan, dan banyak barang yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya ditempatkan di sana-sini. Meskipun sebagian besar barang mahal, mereka tidak terjangkau untuk Xing Jue. Setelah beberapa saat, Xing Jue membeli sebagian besar barang yang dibutuhkan Wang Yanran, dan akhirnya hanya satu barang bernama item, akar pohon iblis besi, belum ditemukan. Akar pohon iblis besi berasal dari akar yang disebut pohon iblis besi. Konon pohon iblis besi adalah sejenis pohon keramat yang kebal terhadap air dan api selama ribuan tahun. Semuanya adalah bahan berkualitas tinggi untuk memurnikan harta. Dan akar pohon iblis besi, yang mengumpulkan inti dari pohon iblis besi, adalah fetis yang dapat menyempurnakan senjata spiritual, dan ada aura yang sangat aneh yang terkondensasi di akar pohon iblis besi, bahkan jika orang biasa menyerapnya. Aura semacam itu satu gigitan juga bisa memperpanjang umur hingga ratusan tahun, jadi akar pohon iblis besi ini jelas merupakan benda yang sangat langka dan berharga. Tetapi bahkan setelah Xing Jue menjelajahi lantai pertama dan kedua Xianya Ofang, dia masih tidak menemukan jejak akar pohon iblis besi. Perlahan-lahan, Xing Jue juga mulai mengerutkan kening dengan erat. Di selembar kertas yang diberikan Wang Yanran kepada Xing Jue, penampilan dan karakteristik berbagai item dicatat dengan jelas, dan Xing Jue menemukan bahwa menurut urutan item yang direkam, tingkat kelangkaan dan fungsinya juga berbeda. Dan akar pohon iblis besi ini jelas merupakan barang paling berharga yang tercatat di selembar kertas ini, dan itu pasti memainkan peran terbesar dalam alkimia Wang Yanran kali ini, jadi Xing Jue akan sangat melankolis ketika sulit menemukan besi ini. Akar pohon iblis untuk waktu yang lama. Hei! Aku bilang Pak Tua, bukankah kamu memeras? Meskipun akar pohon iblis besi itu berharga, itu jauh dari harga yang kamu katakan, kan? Saat dia mencari akar pohon iblis besi, teriakan tajam tiba-tiba terdengar di telinga Xing Jue, dan setelah mendengar suara ini, Xing Jue bahkan menunjukkan ekstasi. Karena kata-kata, akar pohon monster besi, sangat menarik bagi Xing Jue saat ini, Xing Jue buru-buru berjalan menuju tempat asal suara itu. Orang tua ini tidak pernah menghasilkan uang tanpa hati nurani. Jika akar pohon iblis besi ini tidak sebanding dengan harganya, saya tidak akan pernah menawarkan harga ini. Jika menurut Anda tidak layak,
Anda dapat mencarinya di tempat lain. Dari lantai 3 alun-alun, ada seorang lelaki tua berambut putih berpakaian rapi dengan pakaian biasa duduk bersila, dan di depannya ada segala macam harta karun aneh yang bersinar dengan cahaya kristal dan bentuk-bentuk aneh. Tapi yang paling aneh di antara mereka adalah benda besi hitam. Benda besi ini bersinar redup, tapi bentuknya bukan senjata, melainkan bentuk akar pohon. Inilah yang ingin ditemukan Xing Jue, akar pohon iblis besi. Hei, Pak Tua, bukankah memalukan bagimu untuk mengatakan ini? Jika aku dapat menemukannya di tempat lain, aku tidak akan bergantung padamu. Hei, katakan yang sebenarnya, akar pohon iblis besi ini sangat penting bagiku, dan aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan hidupku. Tapi aku benar-benar tidak mampu membayar harga yang kamu minta, jadi kamu harus menjadi orang baik dan menjualnya kepadaku dengan harga lebih rendah. Saat ini, di depan stan lelaki tua itu, seorang pemuda mungil berwajah tampan sedang memohon kepada lelaki tua itu. Hehe. Tapi untuk kata-kata pemuda itu, lelaki tua itu tersenyum ringan dan tidak setuju. Kamu orang tua. Mengapa kamu begitu tidak mencintai? Lihat, sudah lama sekali, tidak ada yang menginginkan akar pohon iblis besimu kecuali aku. Sia-sia jika kamu menyimpannya, lebih baik membelinya dengan harga murah jual ke saya. Kamu bisa menghasilkan banyak uang, dan pada saat yang sama membantu saya, dan melakukan hal baik yang menyelamatkan nyawa orang, jadi mengapa tidak melakukannya? Tetapi mengenai sikap lelaki tua itu, pemuda tampan itu tidak peduli sama sekali, tetapi terus berbicara pada dirinya sendiri. Senior, saya tidak tahu bagaimana cara menjual akar pohon iblis besi Anda. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang pemuda itu, dan itu tidak lain adalah pria besar yang mengejar pemuda itu. Xing Jue yang suara ditemukan sepanjang jalan. Hei, hei, hei. Aku bilang ada apa denganmu? Apakah kamu tidak melihat bahwa akar pohon iblis besi sudah memiliki pemilik? Mengapa kamu bertanya? Melihat ini, pemuda tampan itu tidak bisa menahan diri. Tapi lihat setelah perubahan, katanya pada Xing Jue. Baru saja, dia hanya peduli pada akar pohon iblis besi. Xing Jue tidak memperhatikan pemuda yang menariknya. Tetapi pada saat ini Xing Jue tiba-tiba menyadari bahwa ini sebenarnya adalah satu-satunya yang berada di alun-alun ujian kualifikasi sebelumnya. Meskipun orang misterius yang menghina Dugu Feng hanya melihat punggungnya saat itu, dia masih mengingat auranya dengan jelas. Namun, yang mengejutkan Xing Jue adalah penampilan pemuda ini benar-benar tidak tampan biasa. Dia pikir dia sudah menjadi pria yang sangat tampan, tetapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, Xing Jue harus mengakui bahwa dia agak sombong. Malu. Hehe, tuanku, harga akar pohon iblis besi telah ditandai dengan jelas. Jika Anda pikir Anda dapat membelinya, jika tidak, Anda tidak perlu bernegosiasi dengan lelaki tua itu, karena saya tidak pernah menawar di sini. Ketika dia terkejut bertemu bocah ini di sini, lelaki tua yang menjual akar pohon iblis besi itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Apa? Harta kelas atas. Mahal sekali. Setelah mendengar pengingat lelaki tua itu, Xing Jue menemukan bahwa memang ada plakat kayu kecil di bawah akar pohon iblis besi, tapi itu hanya di depannya. Harga pada tanda kayu itu sebenarnya adalah harta kelas atas. Pada saat ini, Xing Jue akhirnya mengerti mengapa pemuda tampan di sebelahnya menyebutnya terlalu mahal, karena memang agak mahal. Betapa berharganya harta bermutu tinggi? Xing Jue hari ini hanya memiliki 2 harta bermutu tinggi. Satu adalah cincin perak cahaya bintang yang diperoleh dari rumah Gua Xing Huang, dan yang lainnya adalah pedang ular emas yang disita dari Yuting. Jika menurutmu itu mahal, jangan membelinya. Kamu bisa mencari di tempat lain. Mungkin kamu bisa membeli yang lebih murah di tempat lain. Saat Xing Jue terkejut dengan harga yang ditetapkan oleh lelaki tua itu,
Pria tampan di sampingnya itu menunjukkan bocah itu. Senyum sombong itu. Senior, saya tidak tahu apakah mungkin menukar pedang ular emas saya dengan akar pohon iblis besi Anda. Melihat ini, Xing Jue tersenyum tipis, lalu memutar pergelangan tangannya, dan pedang ular emas bersinar dengan cahaya keemasan muncul di tangannya. Dapat dilihat dari Xing Jue bahwa lelaki tua ini tampaknya adalah orang yang sangat berprinsip, sama sekali berbeda dari pencatut yang dia temui di lokakarya obat abadi ini. Tidak peduli seberapa keras dia menawar, dia tidak akan setuju. Pemuda tampan di sampingnya saat ini adalah contoh hidup. Dan peristiwa besar alkimia ini sangat penting bagi Wang Yanran, jadi Xing Jue mengeluarkan pedang ular emas yang diperolehnya dari Yuting tanpa ragu, dan berencana untuk menukarnya dengan akar pohon iblis besi. Lagi pula, pedang ular emas tidak berguna bagi Xing Jue yang memiliki cincin bintang perak. Bukankah itu kamu? Apakah kamu bodoh menukar harta karun berkualitas tinggi dengan potongan kayu yang rusak ini? Sebelum lelaki tua itu dapat berbicara, pemuda tampan di sebelahnya berteriak dan berteriak. Bahkan ada ekspresi lebih tertekan di wajahnya, seolah-olah pedang ular emas miliknya. Dan ini benar-benar membuat Xing Jue tercengang, tetapi Xing Jue juga menganggap pemuda ini cukup imut, dan Xing Jue tidak pernah meremehkan pemuda ini sejak awal. Berjalan sendirian pada usia seperti itu, dan memiliki kekuatan yang tidak dapat dirasakan Xing Jue, itu berarti kekuatannya lebih tinggi dari Xing Jue, atau dia memiliki hal yang aneh untuk menyembunyikan nafasnya, tetapi tidak peduli apa itu membuktikan bahwa dia tidak sederhana, dan terutama penghinaan yang dia katakan kepada Dugu Feng di alun-alun pada awalnya, dapat dikatakan bahwa dia sangat disukai oleh Xing Jue. Bagaimana dengan ini? Berikan aku pedang ular emasmu, dan aku akan menukarnya denganmu untuk akar pohon iblis besi. Kualitas akar pohon iblis besiku jauh lebih baik daripada milik orang tua itu. Tapi pada saat ini, saya melihat pemuda tampan itu memutar pergelangan tangannya, dan sepotong akar pohon iblis besi benar-benar muncul di telapak tangannya, dan aura akar pohon iblis besi di tangannya persis sama dengan yang ditempatkan di depan stan Pak Tua produk asli, tapi dari segi kualitas tidak lebih baik dari Pak Tua itu, sebaliknya malah sedikit lebih buruk. Dan pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Xing Jue dan lelaki tua itu tercengang. Pemuda itu telah lama tawar-menawar dengan lelaki tua itu di sini, seolah-olah dia benar-benar membutuhkan akar pohon iblis besi. Tapi setelah bekerja lama, dia sendiri sebenarnya memiliki akar pohon iblis besi, dan sekarang dia benar-benar bersaing dengan lelaki tua itu untuk memperebutkan pedang ular emas di tangan Xing Jue, yang benar-benar membuat Xing Jue dan lelaki tua itu sedikit terdiam. Bab 337 Laki-laki, Perempuan? Heh, senior, tidak apa-apa. Xing Jue tersenyum dan mengabaikan tindakan pemuda itu, tetapi berbalik, dia bertanya Pak Tua dengan sopan lagi. Yah, kualitas harta bermutu tinggi ini tentu saja luar biasa. Tingkah laku Xing Jue membuat lelaki tua itu tertegun, dan kemudian sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum yang agak menghargai. Setelah itu, Xing Jue dan lelaki tua itu bertukar pedang ular emas dan akar pohon setan besi di bawah tatapan tercengang pemuda tampan itu. Namun yang membuat Xing Jue terdiam adalah setelah Xing Jue pergi, pemuda tampan itu terus mengikuti Xing Jue, mengganggu Xing Jue. Aku sudah menukar harta itu dengan senior itu. Jika kamu menyukainya, kamu bisa membicarakannya dengannya. Tolong jangan ganggu aku, kan? Xing Jue berkata tanpa daya, menatap pemuda tersenyum yang mengikuti di belakang. Hei, yang ada di tanganmu tidak buruk, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Pemuda tampan itu menatap cincin bintang perak di jari Xing Jue dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, Xing Jue menunjukkan ekspresi terkejut. Cincin bintang cahaya perak ini adalah sesuatu yang dibawa Xing Jue bersamanya. Untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu, Xing Jue sengaja menutupi auranya. Oleh karena itu, dari permukaan,
Cincin perak cahaya bintang saat ini tidak berbeda dengan cincin biasa. Dan pemuda ini masih bisa mengenali fitur luar biasa dari cincin bintang cahaya peraknya. Bagaimana mungkin Xing Jue tidak terkejut? Maaf, saya tidak akan mengubah yang ini, dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika Anda mengganggu saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Akhirnya, ekspresi Xing Jue menjadi serius. Meskipun saya memiliki kesan yang baik tentang pemuda ini, bagaimanapun juga, kami hanya bertemu secara kebetulan, dan sekarang dia mengincar cincin bintang peraknya sendiri, ditambah dengan latar belakangnya yang luar biasa, Xing Jue secara alami menjadi waspada. Oh, apa maksudmu? Kamu ingin menggunakan kekuatan denganku? Namun, yang mengejutkan Xing Jue adalah bahwa anak laki-laki itu tidak hanya takut dengan kata-kata ironisnya, tetapi dia juga melingkarkan tangannya di dadanya, membuat tatapan provokatif. Hei! Melihat penampilan pemuda ini, Xing Jue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini akan sangat sulit. Jelas, dia telah melihat bahwa Xing Jue tidak akan memperlakukannya di sini. Gunakan kekerasan, karena ini adalah wilayah suku Shendan, dan hampir tidak ada yang berani berperang di sini. Hei, jika itu masalahnya, maka kamu ikut. Tiba-tiba, senyum jahat muncul di wajah Xing Jue, dan kemudian sosoknya sedikit bergoyang, berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah jalan yang jauh dengan kecepatan tinggi. Pergi, kecepatannya sangat cepat. Ketika bocah itu bereaksi, Xing Jue telah menghilang. Apakah kamu mencoba untuk menyingkirkanku? Kamu meremehkan orang. Namun, bocah itu tampaknya tidak menyerah karena ini. Sebaliknya, ada lengkungan lucu di sudut mulutnya. Om. Saya melihat pikirannya bergerak sedikit, dan sepatu kain di bawah kakinya mulai memancarkan cahaya redup, dan kemudian dia melihat tubuh pemuda itu berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Xing Jue dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kecepatannya sebenarnya tidak lebih lemah dari Xing Jue. Apa? Bisakah kamu benar-benar mengejar kecepatanku? Perubahan mendadak ini juga mengejutkan Xing Jue. Jika Xing Jue telah mencapai kaisar pertempuran tingkat menengah dan menggunakan teknik pengendalian angin, aku takut bahkan seorang kaisar pertempuran tingkat tinggi mungkin tidak bisa mengejar penghakiman, dan pemuda ini bisa melakukannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak mudah. Apakah itu sepasang sepatu? Ini sebenarnya adalah harta karun bermutu tinggi. Tetapi pada saat ini, Xing Jue juga menemukan akar dari kecepatan anak laki-laki itu, dan itu adalah sepatu yang tampaknya biasa di kakinya. Sepatu kain sebenarnya adalah sebuah harta kelas atas yang hanya meningkatkan kecepatan. Menarik. Setelah menemukan situasi ini, Xing Jue menjadi semakin menarik. Kemudian dia berbalik dan berlari ke arah luar kota dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ingin memancingku keluar. Aku tidak takut dengan apa yang kamu lakukan. Meskipun dia melihat pikiran Xing Jue, pemuda itu tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya dan menghadapi tindak lanjut Xing Jue. Kota tempat cabang Shendan berada sangat besar, seluas puluhan ribu mil, tetapi kecepatan Xing Jue dan pemuda tampan itu sangat cepat, dan hanya butuh beberapa saat untuk keluar dari kota. Dan masuk keluar kota, di hutan yang luas. Tidak ada pohon purba yang aneh di hutan ini, dan tidak ada binatang ajaib yang kuat. Sebaliknya, hewan lemah ada di mana-mana. Di sini, bahkan tidak ada harimau di antara hewan, tetapi hanya herbivora seperti kera dan kelinci putih kecil. Hewan kecil, dan segala jenis burung yang indah. Tiba-tiba, dua lampu dan bayangan melintas dengan kecepatan tinggi, hembusan angin mengikuti, dan bahkan pepohonan di sekitarnya bergoyang dengan keras, dan perubahan mendadak ini semakin mengejutkan burung. Langit dan berputar. Dan keduanya adalah Xing Jue dan pemuda tampan itu,
tetapi jarak di antara mereka semakin dekat sekarang, paling banyak hanya berjarak beberapa meter. Tetapi ketika pemuda tampan itu diam-diam senang bahwa dia telah berhasil menyusul Xingjue, dia tidak tahu bahwa Xingjue sengaja melambat, dan dia telah terjebak dalam tipuan kecil Xingjue. Hei, biarkan aku melihat tingkat kekuatanmu. Tiba-tiba, Xingjue berhenti di jalurnya dan berbalik, hanya untuk melihat telapak tangannya rata, dengan banyak kekuatan jiwa terkondensasi di telapak tangannya, menghadap pria itu. Pemuda tampan yang datang ke arahnya menyerang dengan satu telapak tangan. Jangan! Tamparan Xingjue begitu cepat bahkan Ben Lei pun tidak bisa menandinginya. Selain itu, pemuda itu datang dengan kecepatan tinggi. Ketika pemuda itu menyadarinya, sudah terlambat. Telapak tangan Xingjue sudah menampar dadanya dengan kuat. Kamu. Tapi tepat setelah telapak tangan Xingjue berhasil menyentuh dada anak laki-laki itu, ekspresinya langsung berubah, karena tangisan anak laki-laki itu sebelumnya sama sekali bukan tangisannya sebelumnya. Suara itu sebenarnya adalah suara yang manis milik seorang gadis muda, dan saat ini telapak tangan Xingjue benar-benar memegang massa yang lembut. Jelas ini bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang pria. Apakah kamu seorang wanita? Melihat anak laki-laki tampan yang tersipu seperti apel merah saat ini, Xingjue hampir yakin bahwa dia bukanlah laki-laki, tetapi seorang perempuan, seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki. Kamu bajingan. Pada saat ini, lengan gadis itu tiba-tiba terayun, dan tangan putih ramping itu menampar wajah Xingjue dengan embusan angin. Retak. Namun, serangan sengit gadis itu penuh dengan kekurangan di mata Xingjue, tetapi dia tanpa sadar mengangkat tangan kirinya, dan pergelangan tangan gadis itu digenggam erat oleh Xingjue. Bajingan, biarkan aku pergi. Melihat tangan kanannya ditangkap, gadis itu semakin marah. Dia melambaikan tangan kirinya dan menampar Xingjue lagi. Melihat gadis itu menyerangnya lagi, Xingjue ingin menggunakan tangan kanannya untuk bertahan, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa tangan kanan yang diletakkan di dada gadis itu tidak pernah bergerak. Saat ini, Xingjue tahu mengapa gadis itu sangat marah dan berteriak agar dia melepaskannya. Ternyata gadis itu tidak berbicara tentang tangan kiri melainkan tangan kanan. Woos! Setelah memahami alasan masalah ini, Xingjue bersandar, dengan jari-jari kakinya menunjuk ke tanah, kakinya berubah menjadi pita dan mundur. Yah, aku. Maksudku bukan aku. Pada saat ini, wajah Xingjue juga sedikit merah, dan dia berdebat dengan sedikit malu. Meskipun dia telah menyadari bahwa identitas pemuda ini mungkin agak istimewa, tetapi dia jelas sendirian saat ini, jadi Xingjue ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat tingkat kekuatan pemuda ini. Karena selama kekuatan jiwa menembus ke dalam tubuhnya melalui tubuh fisik, Xingjue dapat mendeteksi kekuatan aslinya. Tapi apa yang Ling Xingjue tidak pernah duga adalah bahwa ini sama sekali bukan laki-laki, tapi perempuan. Pada saat ini, Xingjue merasa sedikit tidak jelas. Karena telapak tangannya sebelumnya hanya untuk menguji kekuatan gadis itu, dan dia tidak menggunakan semangat juang dan kekuatan sama sekali, itu bisa dianggap sebagai telapak tangan yang lembut. Dari sudut pandang ini, gerakan Xingjue lebih seperti sengaja memanfaatkan yang lain. Lebih baik jangan biarkan aku melihatmu lagi. Melihat penampilan Xingjue yang memalukan, gadis itu mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya yang halus terbang ke udara, dan akhirnya menyatu ke dalam ruang dimensional, menghilang. Hei! Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Melihat gadis itu pergi begitu dia mengatakannya, Xingjue berteriak keras ke tempat gadis itu pergi. Tapi kemudian, Xingjue tidak bisa menahan senyum tipis dari sudut mulutnya, karena Xingjue merasa gadis ini sangat menarik, dan dia mengganggunya seperti bajingan sebelumnya, yang sangat sulit, tetapi setelah diidentifikasi, tapi dia bahkan tidak mau bicara banyak, dan benar-benar langsung pergi.
Perasaan ini sangat enak. Xing Jue perlahan mengangkat tangan kanannya, melihat telapak tangan yang menyentuh dada gadis itu sebelumnya, dan menunjukkan senyuman terpesona. Dan saat ini, Xing Jue masih bisa mencium aroma di telapak tangannya. Pada akhirnya, ini adalah pertama kalinya Xing Jue menyentuh tubuh seorang gadis muda. Meskipun dia dan Li Xiaohan memiliki beberapa perilaku intim sebelumnya, sebelum memberikan gelar kepada Li Xiaohan, Xing Jue tidak berniat berhubungan seks dengan Li Xiaohan. Karena Xing Jue menganggap itu adalah perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Lagi pula, Xing Jue adalah orang yang sangat berprinsip dan bertanggung jawab, jadi meskipun keduanya sering berpelukan dan bahkan berciuman dengan manis, mereka tidak pernah melakukan kontak fisik yang sensitif. Namun kesalahan yang tidak disengaja hari ini terjadi. Xing Jue tiba-tiba mengalami perasaan indah dari tubuh wanita. Bab 338 Acara Akbar dimulai. Meskipun itu hanya kesalahan yang tidak disengaja, Xing Jue masih merasa sedikit bersalah terhadap gadis itu saat ini, lagi pula dia masih perempuan, jadi sangat tidak baik baginya untuk memanfaatkannya seperti ini. Namun, gadis itu tidak memberi Xing Jue kesempatan untuk menjelaskan. Tentu saja, bahkan jika dia benar-benar menjelaskannya, dia mungkin tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Oleh karena itu, setelah gadis itu pergi, Xing Jue kembali kepadanya dan raja dengan rasa bersalah kediaman Yanran. Ini sangat harum. Ketika Xing Jue baru saja membuka gerbang istana, dia merasakan aroma segar masuk ke lubang hidungnya, dan aroma ini benar-benar dan siang yang unik dari Baodan. Mengikuti aroma dan siang, dia datang ke ruang tamu di lantai 2 istana, hanya untuk menemukan Wang Yanran berdiri di sana di ruang tamu. Dan ada kuali obat emas di depannya, ada cahaya merah redup yang tersisa di kuali obat, yang jelas diberkati dengan pesona khusus. Pada saat ini, api biru aneh muncul perlahan dari kuali obat. Selain itu, ribuan ramuan aneh melayang di udara di sekitar Wang Yanran, dan saat Wang Yanran terus menari, ramuan itu juga mengalir ke dalam kuali obat seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Namun tak lama kemudian mereka terbang keluar, dan yang paling aneh adalah bentuk jamu tersebut tidak berubah, namun energi yang terkandung di dalam jamu yang pernah masuk ke dalam kuali obat telah meningkat pesat. Xing Jue juga sedikit terkejut dengan fenomena aneh ini. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya Xing Jue melihat seorang alkemis memurnikan pil harta karun, dan dia sama sekali tidak memahami Xing Jue yang misterius, tetapi Xing Jue juga bisa terlihat bahwa kekuatan Wang Yanran dalam memurnikan obat tidak boleh diremehkan. Teknik Wang Yanran sangat mahir, hanya dalam beberapa saat, dia telah memurnikan ribuan ramuan obat, dan kemudian melihat bahwa dengan gelombang cahaya dari jubah lengannya, ramuan obat yang disempurnakan itu dan kuali obat di depannya diletakkan ke dalam gelang penyimpanan. Saudara muda Xing Jue, kapan kamu kembali? Dan setelah menyelesaikan semuanya, Wang Yanran tiba-tiba menyadari bahwa Xing Jue berdiri di belakangnya, dan kemudian buru-buru mendatangi Xing Jue dengan senyuman di wajahnya. Hei, aku tidak mengganggumu saat melihatmu sedang memurnikan obat, kata Xing Jue dengan senyum di matanya. Hehe, ini bukan memurnikan obat, ini hanya pengobatan sederhana dari bahan obat. Wang Yanran menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu. Ngomong-ngomong, Senior Sister Wang, saya telah menemukan semua barang yang Anda inginkan. Melihat ini, Xing Jue juga sedikit tersenyum, lalu melambaikan jubah lengannya, dan dia membeli semua barang yang dia beli di Xianyao Fang. Kali ini semua barang dibawa keluar dan melayang di depan Wang Yanran. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar membeli semuanya? Melihat semua jenis harta langka yang mengambang di depan matanya, Wang Yanran menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Untuk mengetahui barang-barang ini, bahkan Wang Yanran belum pernah melihatnya sebelumnya, karena barang apapun yang mengambang di depannya saat ini, sulit untuk menemukannya di benua timur, dan dia hanya menyembunyikan barang-barang ini. Dan ciri-ciri benda-benda ini diketahui dari karya klasik Medicine Mountain Villa.
Nyatanya, saat menyerahkan barang-barang tersebut kepada Xing Jue, Wang Yanran tidak terlalu berharap bahwa Xing Jue benar-benar dapat membeli semua barang tersebut. Lagi pula, barang langka seperti akar pohon iblis besi terdaftar di Villa Pengobatan Tibet Klasik. Tercatat dengan jelas di dalam buku bahwa itu adalah barang langka di dunia. Dan Wang Yanran hanya ingin mencoba peruntungannya ketika dia menulisnya saat itu, tetapi dia tidak pernah menyangka Xing Jue akan membeli semuanya, yang benar-benar di luar dugaan Wang Yanran. Saudara muda Xing Jue, barang-barang ini pasti mahal, kan? Pada saat ini, Wang Yanran tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Xing Jue. Karena dia benar-benar bisa menebak harga barang-barang ini, dan Xing Jue membelikan semuanya kembali untuknya terlepas dari tagihan telepon untuk membelinya, yang benar-benar menggerakkan Wang Yanran. Hei, selama aku bisa membantumu. Melihat ini, Xing Jue tersenyum, tetapi tidak menjawab dengan positif. Melihat Xing Jue seperti ini, Wang Yanran tidak banyak bicara, tetapi menyembunyikan sentuhan emosi di hatinya. Di waktu berikutnya, Wang Yan terus mempersiapkan pertemuan akbar obat penyulingan ini. Dan Xing Jue bersembunyi di ruangan untuk berlatih, karena setelah memasuki tingkat kaisar perang tingkat menengah, Xing Jue menemukan bahwa tidak hanya tubuh fisiknya yang telah dipromosikan ke tingkat lain, tetapi pemahamannya terhadap kekuatan jiwa juga telah ditingkatkan. Satu tingkat-tingkat. Dan setelah mencapai level ini, Xing Jue tiba-tiba teringat buku rahasia jiwa yang dia temukan di reruntuhan kuno. Dalam buku rahasia itu, selain mencatat metode kultivasi pelindung jiwa, juga mencatat jenis pelindung jiwa lainnya. Keterampilan bela diri jiwa yang misterius, klon jiwa. Klon jiwa adalah keterampilan bela diri jiwa yang sangat misterius. Menurut manual jiwa, dimungkinkan untuk membedakan klon yang persis sama dengan tubuh utama melalui kekuatan jiwa, dan memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utama, yang bisa dikendalikan oleh tubuh utama, jadi dispatch, bahkan hancur sendiri. Dan jika Xing Jue berhasil mengolah klon jiwa ini, dia dapat menggandakan kekuatannya dalam pertempuran di masa depan. Xing Jue secara alami mendambakan keterampilan bela diri yang begitu kuat. Hanya saja karena keterampilan bela diri ini memiliki persyaratan yang sangat ketat pada jiwa dan raga, tidak mungkin untuk berlatih sebelum Xing Jue, tetapi sekarang tampaknya persyaratan ini telah terpenuhi, dan kebetulan sekarang ada waktu luang, jadi Xing Jue tidak sabar untuk berlatih berdiri. Sementara Xing Jue dan Wang Yanran berkonsentrasi pada kultivasi, sebulan berlalu dengan tenang. Pada hari ini, acara alkimia ini diadakan oleh klan alkimia paling kuat di benua Tianwu, dan menarik banyak jenius alkimia dari langit. Acara akhirnya secara resmi dimulai. Saat ini, ada jutaan orang yang duduk di auditorium alun-alun besar di tengah kota. Kebanyakan dari mereka berasal dari berbagai keluarga atau kekuatan terkenal di wilayah yang menjulang tinggi. Kali ini, mereka ingin menyaksikan sikap seorang apoteker. Kebanyakan dari mereka tidak pernah terbebas dari hal semacam ini, apalagi melihatnya. Di tengah alun-alun, ada hampir 1000 alkemis yang tersebar di alun-alun. Semua alkemis ini telah lulus ujian kualifikasi, dan semuanya jenius dengan keterampilan alkimia terbaik. Dan di antara para apoteker ini, beberapa sudah menjadi master alkimia terkenal di domain yang menjulang tinggi, seperti Hu Feifei, pemilik istana pembantu giok, bahkan di domain yang menjulang tinggi ini, dia juga seorang master farmasi dengan reputasi yang jauh dan lebar. Meskipun dia termasuk di antara hampir 1000 orang saat ini, dia memang orang yang paling banyak ditonton di antara hadirin, dan hampir semua mata tertuju padanya. Dan dia bahkan memiliki senyum bangga di wajahnya, menikmati pandangan berbeda dari semua orang. Namun, dibandingkan dengan orang lain, Xing Jue sama sekali tidak memandang Hu Feifei, tetapi menatap Wang Yanran, ingin bersorak untuk Wang Yanran. Bagaimanapun, ini seharusnya menjadi pertama kalinya Wang Yanran melihat pemandangan seperti itu. Bertemu. Tapi yang mengejutkan Xing Jue,
Wang Yanran tampaknya tidak malu-malu saat ini, melainkan menanggapi Xing Jue dengan senyum percaya diri, berniat membuat Xing Jue merasa nyaman. Lihat, itu adalah sesepuh dari klan Shengdan. Tetapi pada saat ini, ada keributan di alun-alun, dan hanya pada saat inilah Xing Jue menemukan bahwa di platform tinggi yang kosong dan mewah di bagian terdalam dari persegi, tiba-tiba selusin sosok muncul. Pemimpinnya adalah dua lelaki tua yang mengenakan jubah putih, labu emas yang hidup terukir di jubah putih kedua lelaki tua ini, dan Xing Jue kagum dengan temperamen lelaki tua itu sendiri. Meski tidak mungkin untuk tidak merasakan aura kedua lelaki tua ini, temperamen yang terpancar dari penampilannya saja sudah mengagumkan. Dan keduanya adalah tetua klan Shengdan, penyelenggara acara alkimia ini. Dan di belakang kedua tetua ini ada 3 anak muda, salah satunya adalah seorang pria dan seorang wanita yang mengenakan jubah putih yang sama dengan kedua tetua tersebut, dan mereka sebenarnya memiliki kekuatan seorang kaisar perang tingkat menengah. Jelas keduanya juga anggota suku Shengdan. Tetapi ketika Xing Jue menatap pemuda terakhir, wajahnya tidak bisa tidak menjadi jelek, karena yang ini bukan dari klan Shengdan, tetapi tuan muda dari istana yang mendalam, Du Gufeng. Aku tidak berharap Xuan Dian memiliki kekuatan seperti itu, bahkan untuk dihormati sebagai tamu terhormat di wilayah klan Pil Suci. Melihat Du Gufeng yang menatap sekeliling dengan wajah tinggi, Xing Jue berkata dengan acuh tak acuh. Namun, dari sudut pandang ini, situasi suku Shengdan tampaknya tidak optimis. Tetapi ketika Xing Jue melihat kedua pria dan wanita dari suku Shengdan itu lagi, alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Karena semua yang ada di depan saya sudah memberitahu Xing Jue bahwa klan Shengdan saat ini sepertinya tidak sekuat dulu, yang bisa dilihat dari acara alkimia ini. Ini adalah cabang dari klan Shengdan, tetapi kedua tetua dari klan Shengdan sebelum dia dan kedua pemuda itu muncul, Xing Jue hampir tidak pernah melihat anggota suku Shengdan. Apalagi suku Shengdan, sebagai ras kuno berdasarkan pil harta karun, sebenarnya akan mengadakan acara alkimia semacam ini untuk merekrut anggota suku. Semua ini menunjukkan bahwa suku Shengdan saat ini kemungkinan besar akan menghadapi situasi kekurangan bakat. Jika tidak, sangat tidak mungkin melakukan langkah yang buruk. Jika dipikir-pikir seperti ini, klan Yaolian yang juga mengulurkan tangan mereka ke alam yang menjulang tinggi mungkin tidak jauh lebih baik, tetapi apa yang terjadi di antara ras kuno ini telah menjadi hal yang paling aneh dalam penentuan Xing. Pada saat ini, di platform tinggi, selain 2 tetua klan Shengdan, 2 anggota muda klan Shengdan, dan Du Gufeng, tuan muda Xuan Dian, ada lebih dari selusin pria kuat dengan kekuatan luar biasa. Dia tidak mengenakan jubah putih, dan dia tidak memiliki temperamen unik dari suku Shengdan. Jelas, dia harus menjadi orang kuat yang direkrut oleh suku Shengdan di daerah yang menjulang tinggi. Ketika 2 tetua klan Pil Suci mengambil tempat duduk mereka, salah satu dari mereka melambaikan tangannya dengan ringan, dan kemudian seorang pria kuat setingkat warlord berjalan di depan platform tinggi dan menceritakan tentang aturan acara alkimia. Acara akbar alkimia dimulai sekarang. Setelah itu, di tengah suasana gembira dan sorakan antusias dari kerumunan, dimulainya acara akbar alkimia diumumkan. Bab 339 Trik Terbuang. Setelah orang kuat itu mengumumkan bahwa dia telah jatuh, hampir 1000 pil dengan berbagai bentuk muncul di alun-alun. Kuali itu muncul, dan ada nyala api aneh yang naik perlahan di dalam kuali obat. Usap, sikat, sikat. Setelah mengeluarkan kuali obat, apoteker mulai membuang semua jenis tumbuhan aneh ke dalam kuali obat, dan mengendalikan panas kuali obat melalui kekuatan khusus, dan obat untuk ramuan itu untuk pemurnian. Dan di antara hampir 1000 apoteker, Hu Feifei, penguasa istana pembantu Gio, tidak diragukan lagi adalah apoteker yang paling menarik perhatian. Penguasaan api memang jauh di atas kebanyakan alkemis. Hanya saja ada satu pengecualian di antara mereka, yaitu Wang Yanran. Saat ini,
Teknik Wang Yanran juga halus dan mengalir, dengan tangan kiri mengendalikan api dan tangan kanan meracik obat. Seorang alkemis yang lemah dan tidak dikenal tidak bisa menarik perhatian orang lain sama sekali. Pemurnian obat adalah hal yang sangat memakan waktu. Pil bermutu tinggi terkadang membutuhkan waktu 1 tahun atau bahkan beberapa tahun untuk alkemis, sehingga harga pil bermutu tinggi sangat mahal, dan inilah cara membedakan seorang apoteker. Metode kekuatan, selain memurnikan pil kelas atas berkualitas tinggi, kecepatan memurnikan obat juga merupakan perwakilan dari kekuatan alkemis. Oleh karena itu, aturan kompetisi ini adalah jika 2 apoteker meramu pil dengan kadar dan kualitas yang sama, pemenang akan dinilai berdasarkan kecepatan alkimia alkemis. Hanya 1 jam setelah acara alkimia besar ini, sinar cahaya yang kuat tiba-tiba terpancar dari alun-alun, dan setelah sinar cahaya berakhir, sebuah pil harta karun dengan cahaya redup juga muncul. Pil harta karun bermutu tinggi tingkat bumi. Saat pil harta karun muncul, terjadi kegemparan di auditorium. Hampir tidak ada orang lemah di sini, dan kekuatan jiwa orang pada level ini tidak lemah, sehingga mereka semua bisa merasakannya. Energi yang terkandung dalam pil harta karun ini adalah sebenarnya pil harta karun tingkat tinggi tingkat bumi. Hanya dalam 1 jam, harta tingkat tinggi tingkat bumi disempurnakan. Kecepatan ini sangat menakutkan, dan pemandangan yang tiba-tiba ini juga menarik perhatian banyak alkemis. Pada saat yang sama, tekanan yang tak dapat dijelaskan membebani mereka. Karena di antara sebagian besar dari mereka, pil harta karun yang mereka pilih untuk dimurnikan hanyalah yang bermutu tinggi di tingkat bumi, dan pada saat ini seseorang berhasil memurnikannya, jadi selain melampaui kualitasnya, mereka mungkin akan mengalami nasib tersingkir. Dan orang yang memurnikan pil berharga itu mengenakan jubah panjang yang menutupi seluruh wajahnya, dan semua orang tidak bisa melihat siapa dia, tetapi dia mampu memurnikan pil berharga dengan sangat cepat. Sudah cukup untuk membuktikan kehebatan pil ini. Namun, setelah berhasil memurnikan pil harta karun itu perlu diserahkan kepada orang-orang dari suku Shengdan, dan kemudian memasuki kursi tunggu alkemis untuk menunggu hasil evaluasi akhir. Setelah alkemis misterius itu duduk, dia akhirnya melepas jubah yang menutupi wajahnya, dan pada saat ini wajahnya akhirnya muncul di hadapan semua orang, tetapi yang mengejutkan, dibandingkan dengan pemandangan sang alkemis muda dalam gambar itu ternyata adalah seorang pria tua berusia 60 tahun. Ternyata dia adalah tuan dari sekte alkimia, seorang lelaki tua yang tidak bisa dijelaskan. Klan alkimia benar-benar tidak bisa diremehkan. Segera setelah kemunculan lelaki tua itu muncul, ada semburan diskusi dari pihak Xing Jue, yang juga membuat Xing Jue mengetahui identitas alkemis misterius itu. Sial, monster tua semacam ini benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu, sangat tidak tahu malu. Tetapi dibandingkan dengan mentalitas semua penonton yang menonton kegembiraan, para alkemis muda di adegan itu menunjukkan ekspresi tidak senang, jelas marah karena ini lelaki tua yang tak bisa dijelaskan datang untuk berpartisipasi dalam acara semacam ini milik kaum muda. Namun, lelaki tua yang tidak bisa dijelaskan itu tidak peduli dengan pandangan aneh semua orang, tetapi mengunci matanya pada Hu Feifei, pemilik istana pembantu Gyo. Tampaknya di matanya, satu-satunya lawan adalah Hu Feifei. Bang! Tiba-tiba, raungan keras meletus di alun-alun, dan pada saat yang sama riak energi kecil memancar darinya. Itu berasal dari kuali obat sang alkemis. Sial! Pada saat ini, wajah apoteker itu gelap, pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya jelas menderita luka ringan. Dia melihat kuali obat di depannya dan mengeluh tanpa henti. Semuanya juga dapat melihat bahwa dia telah gagal dalam alkimia. Bang 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 ge. Dan setelah apoteker itu, efek kegagalan terjadi satu demi satu di kotak ini, dan menurut aturan acara alkimia ini, apoteker yang gagal tersebut akan didiskualifikasi.
Sepertinya lelaki tua yang tak bisa dijelaskan itu memberi banyak tekanan pada semua orang. Melihat para alkemis muda yang pergi dengan frustrasi dan dendam, Xing Jue berkata dengan senyum tipis. Kemudian dia mengarahkan pandangannya pada kuali obat Wang Yanran. Mungkinkah kakak senior Wang sedang mencoba untuk memperbaiki pil harta surgawi? Tetapi ketika Xing Jue sekali lagi memusatkan perhatiannya pada kuali obat Wang Yanran, dia tidak dapat menahan ekspresi terkejut, karena dia menemukan bahwa kuali obat alkemis lain sebagai perbandingan, tumbuhan di kuali obat Wang Yanran belum muncul di prototipe Baodan. Namun, Wang Yanran jelas telah menginvestasikan banyak ramuan obat dan hal-hal langka, baik kecepatan pemurnian maupun jumlah yang diinvestasikan jauh lebih tinggi daripada kebanyakan alkemis. Alasannya adalah bahwa yang ingin disempurnakan oleh Wang Yanran adalah surga tier Baodan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sebagian besar kuali obat alkemis telah memurnikan pil harta karun yang hampir sama. Beberapa alkemis berhasil memurnikan pil harta karun, dan beberapa alkemis gagal pada saat kritis terakhir. Lambat laun, di alun-alun besar ini, hanya tersisa 2 orang, yaitu Hu Feifei dan Wang Yanran, penguasa istana Jade Maiden. Gadis ini tidak sederhana. Sepertinya aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Di mana seorang pemula dengan bakat memurnikan obat tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Wang Yanran, yang tidak diperhatikan oleh semua orang, akhirnya menjadi pada saat ini, banyak alkemis senior, bahkan mereka yang tidak mengetahui alkimia, menyadari bahwa wanita yang tampaknya tidak mencolok ini memiliki kekuatan tersembunyi. Gadis kecil ini benar-benar tidak sederhana. Sepertinya dia, seperti Hu Feifei itu, sedang memurnikan harta surgawi. Selain dukungan hal-hal aneh, itu juga tidak dapat dipisahkan dari keterampilan pemurnian obat 2 orang. Tidak tahu siapa di antara mereka berdua yang akan menjadi yang pertama menyempurnakan pil harta surgawi ini. Melihat pemandangan saat ini hanya 2 orang yang tersisa, para tetua klan Shengdan di platform tinggi juga menunjukkan mata penuh harap. Memang benar aku belum pernah melihat alkemis yang begitu berbakat selama bertahun-tahun. Keduanya memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan klan pil suciku. Melihat ini, tetua lainnya mengelus janggut putihnya dan menyipitkan mata sedikit. Kata matanya. Setelah mendengar kata-kata dari kedua tetua ini, 2 anggota muda dari klan Shengdan menunjukkan ekspresi yang memalukan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus mengarahkan pandangan mereka pada hubungan antara tubuh Wang Yanran dan Hu Feifei. Pada saat ini, Wang Yanran sama sekali tidak peduli dengan perhatian orang banyak, tetapi mencurahkan seluruh energinya ke dalam kuali obat. Wang Yanran menghabiskan beberapa tahun dan percobaan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan metode pemurnian pil harta karun kelas surgawi, dan setelah sebulan penelitian berkelanjutan, dia sudah akrab dengan prosesnya. Namun, pil harta karun peringkat surga tidak lebih baik dari pil harta karun peringkat bumi. Bahkan jika seseorang telah sepenuhnya menguasai metode pemurnian, masih ada kemungkinan gagal, dan peluang ini sangat tinggi, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Tetapi dibandingkan dengan Wang Yanran, Hu Feifei, pemilik istana gadis Giok, tampak sedikit cemas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam acara alkimia yang begitu besar, selain dia, akan ada orang kedua yang akan memilih untuk menyempurnakan peringkat surgawi. Botan. Pada saat ini, Hu Feifei tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke Dugu Feng di platform VIP, dan memberikan pandangan dan petunjuk khusus kepada pihak lain. Melihat ini, sudut mulut Dugu Feng sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman aneh. Apakah kamu mencoba untuk bermain trik? Tapi gerakan halus dari keduanya tidak luput dari pandangan Xing Jue. Karena Xing Jue sudah lama mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan perselingkuhan, dan mereka tidak akan terlalu diam. Namun, saat ini,
Xing Jue sangat penasaran dengan metode apa yang akan digunakan Du Gufeng untuk menghindari pandangan semua orang dan tanpa sadar menyerang Wang Yanran. Lagi pula, ada banyak orang kuat di sini, terutama kedua orang suci itu. Suku, meskipun auranya benar-benar tertutup, tetapi temperamennya sendiri telah memberitahu semua orang betapa menakutkannya mereka berdua. Om. Tiba-tiba, pikiran Du Gufeng bergerak sedikit, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat digunakan dari tubuhnya, dan kemudian menembak Wang Yanran dengan kecepatan tinggi tanpa disadari semua orang. Ini sebenarnya serangan jiwa. Serangan jiwa yang diluncurkan oleh Du Gufeng secara alami tidak memiliki induksi jiwa untuk menghindari hukuman. Meskipun serangan jiwa Du Gufeng tidak kuat, tetapi untuk dewa bela diri tingkat tinggi seperti Wang Yanran, itu bisa juga menimbulkan damage yang cukup besar, meski tidak akan berakibat fatal, namun jika mengenai pasti akan menyebabkan alchemy Wang Yanran gagal. Benar-benar tercela. Tapi kamu terlalu muda untuk bermain dengan jiwamu. Tapi dia bahkan tidak peduli dengan serangan Xing Jue yang digunakan Du Gufeng, dan melihat pikirannya bergerak sedikit, yang jauh lebih kuat daripada bahwa dari kali Du Gufeng kekuatan jiwa meledak, dan bergegas menuju alun-alun dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada Du Gufeng. Bab 340 Gadis Misterius. Kekuatan jiwa sebenarnya dibagi menjadi warna, tetapi dapat disembunyikan di bawah penutup orang. Tentu saja, penyamaran yang disengaja semacam ini, jika sulit untuk bersembunyi di depan orang dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat, seperti ketika Du Gufeng menggunakan kekuatan jiwanya di depan Xing Jue akan segera menyadarinya. Dan kekuatan Soul Power juga erat kaitannya dengan warnanya. Biasanya semakin kuat warnanya, semakin kuat Soul Power-nya. Oleh karena itu, Soul Power dari Soul Devourers sudah pasti menjadi raja benua ini. Pencegah yang tak tertahankan. Jika kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Du Gufeng adalah serigala lapar, maka kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xing Jue adalah monster naga yang kejam. Kesenjangan antara keduanya sangat berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tepat ketika Du Gufeng memanipulasi kekuatan jiwanya dan hendak memberikan pukulan fatal pada Wang Yanran, kekuatan jiwa Xing Jue telah sepenuhnya membungkusnya tanpa dia sadari. Dan pada saat keduanya saling berhadapan, kekuatan Du Gufeng dimakan oleh kekuatan jiwa Xing Jue seperti seekor domba yang memasuki mulut harimau, dan itu diubah menjadi kekuatan Xing Jue pada saat ini. Apa yang terjadi? Perubahan mendadak ini membuat kulit Du Gufeng berubah drastis. Bagi dia yang tidak bisa mendeteksi kekuatan jiwa Xing Jue, dia tidak tahu apa yang terjadi. Kekuatan jiwa yang memancar tiba-tiba menghilang, seolah-olah dunia telah menguap, dan dia benar-benar kehilangan kontak dengan dirinya sendiri. Bang! Tapi tepat ketika Du Gufeng dikejutkan oleh hilangnya kekuatan jiwa sebelumnya, Hu Feifei tidak bisa menahan diri untuk tidak menjabat tangannya, dan tubuhnya gemetar hebat, dan gerakan seperti itu menyebabkan pil harta karun di kuali obat gagal. Dan benar-benar meledak dan hancur. Wow! Dan perubahan mendadak ini mengejutkan jutaan orang yang hadir. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang jenius dalam pengobatan penyulingan bahkan tidak dapat berdiri tegak pada saat yang kritis, membuat kesalahan seperti itu. Kamu, bajingan! Dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, wajah Hu Feifei bahkan lebih marah. Meskipun dengan teknik yang sangat baik, saat pil harta karunnya dihancurkan dikendalikan olehnya di kuali obat, dan tidak ada kerusakan yang merusak. Itu meledak, tapi Baodan hancur total. Dan pada saat ini, dia bahkan menyalahkan Du Gufeng untuk semua ini, karena dia merasa Du Gufeng menggunakan serangan jiwa padanya. Aku tidak. Melihat Hu Feifei yang sudah memerah karena marah, Du Gufeng merasa tidak bisa dijelaskan, karena bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Menghadapi adegan dramatis, Xing Jue tersenyum puas, karena kesalahan Hu Feifei sebelumnya dibuat olehnya,
dan Xing Jue tidak repot-repot melakukan hal-hal tercela seperti itu. Namun, Xing Jue selalu menjadi orang yang menolak untuk menderita. Jika orang lain ingin menyakitinya, dia akan melipat gandakan pembayarannya. Karena Du Gufeng dan Hu Feifei ingin menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyakiti Wang Yanran, Xing Jue tidak akan membiarkan mereka lebih baik, biarkan Wang Feifei menderita kekalahan telak. Hantu kecil, kekuatan jiwa agak istimewa. Mungkinkah kamu telah memurnikan jiwa? Tetapi pada saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba menembus telinga Xing Jue, dan setelah mendengar suara ini, Xing Jue terdiam. Terlebih lagi, kulitnya berubah drastis, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke kerumunan, hanya untuk menyadari bahwa di kursi VIP di platform tinggi saat ini, dua tetua klan Shengdan sedang menatapnya sambil tersenyum. Jangan takut, aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Hu Feifei dan Du Gufeng yang berselisih sebelumnya, jadi kami tidak akan mengejarmu. Teruslah membaca, kami juga menantikan pacar berlatih pil harta karun apa yang bisa kamu buat. Tepat ketika Xing Jue panik karena tampilan kekuatan jiwanya sebelumnya, suara lelaki tua itu terdengar lagi, dan pada saat ini Xing Jue akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya di depan yang benar-benar kuat, kita benar-benar perlu menahan diri. Xing Jue menyeka keringat dingin dari dahinya, dan berkata dengan sedikit mencela diri sendiri. Pada awalnya, saya berpikir bahwa dengan kekuatan jiwa saya sendiri, tidak ada yang bisa mendeteksi gerakan kecil saya, tetapi yang tidak saya duga adalah sejak awal, tidak peduli apakah itu gerakan kecil Hu Feifei dan Du Gufeng, atau jiwa konfrontasi antara dia dan Du Gufeng lewati dua tetua klan Shengdan. Apalagi tetua suku Shengdan masih menyadari kekhasan jiwanya, untungnya Xing Jue telah melahap beberapa jiwa, dan sifat jiwanya telah berubah, sehingga dia tidak teridentifikasi sebagai anggota suku pemakan jiwa. Bocah itu tidak sederhana, penguasaan jiwanya sangat halus. Jika bukan karena tindakan kecil Du Gufeng dan Wang Feifei, yang membuatku mengunci alun-alun dengan kekuatan jiwa, aku tidak akan pernah menyadarinya dia menggunakan kekuatan jiwa. Pada saat ini, salah satu sesepuh dari klan Shengdan berkata kepada sesepuh lainnya melalui transmisi suara. Yah, penguasaan jiwa yang begitu halus mengingatkanku pada para pelahap jiwa. Aku benar-benar tidak tahu dari mana anak ini mempelajari keterampilan jiwa yang begitu misterius. Sesepuh lainnya menjawab melalui transmisi suara. Ong. Tepat ketika dua tetua dari klan Shengdan mengagumi kekuatan jiwa yang telah ditampilkan Xing Jue sebelumnya, cahaya yang sangat terang tiba-tiba meledak di alun-alun, cahayanya sangat menyilaukan, seperti hari esok kecil itu jatuh ke alun-alun, menerangi seluruh alun-alun dengan terang. Berhasil! Ketika sinar cahaya menghilang, saya melihat pil berharga ungu mengambang di kuali obat Wang Yanran, dan dibandingkan dengan pil yang dirilis sebelumnya, penampilan pil harta karun ini secara mengejutkan dikelilingi oleh lingkaran gas dan cahaya yang megah. Om! Setelah itu, gas dan cahaya mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan pada saat yang sama mulai meleleh menjadi pil harta karun. Itu memenuhi seluruh alun-alun, dan semua orang tenggelam dalam dan siang yang indah ini pada saat ini. Pil harta karun peringkat surga, dia benar-benar menyempurnakan pil harta karun peringkat surga. Dia benar-benar menyempurnakan pil harta karun peringkat surga dalam waktu sesingkat itu. Ya Tuhan, tingkat alkimia macam apa ini? Siapa dia? Dan dibandingkan dengan orang-orang yang hadir, para alkemis di kursi tunggu bahkan lebih kagum. Mereka juga alkemis yang sangat mengetahui kesulitan pil harta surgawi ini. Dan Wang Yanran mampu menyempurnakan pil harta surgawi sedemikian rupa waktu singkat, yang hanya membuat mereka merasakan kekaguman dari lubuk hati mereka. Hei, itu berhasil begitu cepat. Benar-benar di luar dugaanku. Yah, dari sudut pandang ini, bahkan jika tidak ada kecelakaan untuk Hu Feifei, gadis kecil ini ditakdirkan untuk memenangkan acara alkimia. Kemenangan.
Pada saat ini, dua tetua dari Saint Pil Clan di platform tinggi juga mengungkapkan senyum kekaguman dan penghargaan, sementara dibandingkan dengan mereka berdua, Du Gufeng memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Adapun dua pemuda dan pemudi dari suku Shengdan, mereka tampak sedikit malu, tetapi dalam rasa malu itu, ada jejak kegembiraan yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Bagaimanapun, Wang Yanran tidak diragukan lagi telah menjadi kuda hitam terbesar dalam acara alkimia ini, tidak hanya akan diterima oleh suku Shengdan sebagai anggota suku Shengdan, tetapi juga menjadi alkemis paling terkenal di Shen-Tianyu mulai sekarang. Setelah acara alkimia ini berakhir, Wang Yanran akan dibawa kembali ke klan Pil Suci, dan sebelum berpisah, Wang Yanran memberi Xing Jue pil harta surgawi yang disempurnakan pada acara alkimia. Itu adalah pil harta karun yang memiliki obat yang dapat membawa orang mati hidup kembali, dan dapat menyelamatkan seseorang dalam situasi yang sulit. Dan setelah Wang Yanran pergi, Xing Jue tidak tinggal terlalu lama, tetapi berencana untuk segera kembali ke Istana Shura. Lagi pula Istana Shura masih dalam masa pengembangan, dan masih banyak hal yang harus dihadapi. Bukankah ini gadis itu? Tapi saat Xing Jue datang ke formasi teleportasi kuno dan hendak masuk, dia tiba-tiba menemukan sosok yang dikenal berjalan keluar dari pintu keluar formasi teleportasi kuno, dan ini persis seperti itu seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki dan dieksekusi di hutan karena memanfaatkannya. Aneh. Dari mana asalnya? Mengapa acara alkimia berakhir, dan kamu masih ingin datang ke sini? Gadis itu tidak memperhatikan Xing Jue, dan berjalan lurus menuju kedalaman kota setelah berjalan keluar dari formasi teleportasi kuno pergi, dan perilakunya yang tidak biasa menarik perhatian Xing Jue. Selalu ada rasa misteri tentang gadis ini, dan intuisi Xing Jue memberitahu Xing Jue bahwa gadis ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, mungkin dia datang ke sini untuk tujuan khusus. Hei, biarkan aku melihat apa yang ingin kamu lakukan. Memikirkan hal ini, Xing Jue tersenyum, lalu dia mengikuti gadis itu dengan rasa ingin tahu. Benar saja, seperti yang Xing Jue duga, setelah gadis itu berjalan ke sudut di mana tidak ada seorang pun, dia diam-diam bergabung ke dalam ruang dimensional, dan napasnya menjadi sangat tidak jelas, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun, dia yang menjadi sasaran Xing Jue masih tidak bisa lepas dari pelacakan Xing Jue, dan dengan bantuan perintah pelahap jiwa, gadis itu tidak bisa menemukan Xing Jue sama sekali. Xing Jue dua maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan segera mereka sampai ke bagian terdalam kota. Ini adalah istana yang sangat besar. Kekuatan seorang kaisar perang. Dan Xing Jue dapat merasakan ada pesona tersembunyi yang sangat tidak jelas di sekitar istana. Selama disentuh sedikit, itu akan menarik perhatian para prajurit dan penjaga itu, dan dapat dilihat bahwa ini pasti penjaga suci. Tempat terlarang bagi orang-orang dan yang membuat Xing Jue penasaran adalah apa yang akan membuat gadis ini tidak takut dengan prestise klan Pil Suci dan ingin masuk ke sini, tetapi di bawah tindakan pencegahan yang. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.